بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang ulun hormati Bapak Kepala Kantor Telepon Kecamatan Plehari Kabupaten Tanah Laut, dan yang ulun hormati Ustadz Syarif, dan yang ulun hormati karyawan-karyawati Kantor Telepon Kabupaten Tanah Laut, yang mudah-mudahan kita mendapat rahmat berkah dari Allah atas kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai pagi hari ini alhamdulillah kembali diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, disehatkan rohani dan jasmani kita, hingga kembali kita dapat meluangkan waktu kita untuk tazkirah atau mengingat-ingat daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi catatan ibadah yang diterima oleh Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan sesudah kita selesai daripada kegiatan ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan sesudah daripada kegiatan ini, ihsan kita, ikatan iman kita dikuatkan oleh Allah, hingga kita dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menerapkan di rumah tangga kita, khususnya kepada keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam terus senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita, imam kita, figur kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan zuriatnya dan orang-orang yang kuat mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena sebab kita pada hari ini tepat berada di hari yang ke-19 Rajab atau 19 bulan Mi'raj, maka alangkah baiknya kita untuk ambil barokah, kita sedikit menceritakan tentang yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi kepada pemimpin agung, pemimpin dunia akhirat, yang membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu daya spiritualitas penguat ihsan. Insyaallah. Kenapa? Karena di dalam pembicaraan atau daripada penjelasan daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sangat, kalau andai kata kita gali di dalamnya perjalanan Isra Mi'raj Nabi, sangat luas. Jadi apa aja yang kita ambil di situ pelajaran akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Bahkan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi masalah Isra Mi'raj ini, sebelum kita memperingati Mi'raj, sebelum para dai, para ulama, para guru menceritakan tentang Isra Mi'raj, mengisahkan tentang perjalanan Isra Mi'raj, Allah sudah dulu menceritakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah yang dibacakan di ayat muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Nah, ini kebiasaan kalau kalimat itu dibawa dengan kalimat subhana, maha suci, itu perkara itu ajib. Ajib itu bahasa kitanya luar biasa, di luar akal manusia.
Sampai-sampai Allah pun memulai dengan kalimat subhana, maha suci. Kebiasaan kita kalau mendengar sesuatu, melihat sesuatu, kita mengatakan bah. Padahal sunnahnya subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah. Gitu kalau adanya. Nah, jadi ini peristiwa saking hebatnya, saking dahsyatnya. Nah, sampai ini para dai mengupas tentang isu kan ada juloknya bahasa belajarnya, ada bosannya. Karena di dalamnya itu ada lautan ilmu yang kada pernah habis itu lautan ilmu bila menggali tentang Isra Mi'raj. Allah memulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan pada waktu malam, tepat pada malam. Ulama mengatakan menurut hadis yang paling masyhur, malam Senin kejadiannya 27 Rajab setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab meninggal dua orang dikasih sini, itulah Allah memberikan kegembiraan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Dari mana dan kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Mekah, Palestina. Ini dua tempat suci, masjid ke masjid. Mudah-mudahan kita kada dimatikan kecuali kita menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin. Masjidil Aqsa termasuk tempat yang suci juga, cuma waktu ini dikuasai oleh Israel. Sampai ada seorang ulama besar mengatakan, mungkin kita ada lagi merebut Israel, merebut Baitul Maqdis, Palestina pada waktu ini. Kenapa? Karena kuatnya waktu itu. Ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi mungkin kita dengan di bawah daripada bendera panji-panji kepemimpinan Imam Mahdi. Karena itu sepakat Imam Ahlussunnah mengatakan ada kita turun Imam Mahdi untuk memperbaiki kena syariat kena. Itu sebelum kiamat kita turun Imam Mahdi. Imam Mahdi daripada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Said Syarif ini ada keturunan daripada Nabi Muhammad, dari Abbasidin kepada Abbasidin terus sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Said Syarif ini paling 36, 37 sampai kepada Nabi Muhammad. Kita kita jangan tahu lagi nggak ada siapa kan? Kalau tahu dikainya ada beliau ini daripada beliau Ibnu Husain, anak daripada Habib Husain terus sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Baitul Maqdis kembali kepada tema Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid. Itu termasuk nih daya spiritualitas luar biasa. Nah, ketika itu apa hikmah untuk perjalanan itu? Allazi barakna haulahu, yang telah kami beri berkah di sekitar atau di sekeliling perjalanan Isra Mi'raj. Bahkan keberkahan itu yang dijanjikan oleh Allah ketika Isra Mi'raj bukan pada waktu Rasulullah itu Mi'raj saja, malam itu saja keberkahan sampai hari ini dan bahkan nanti sampai hari kiamat. Bila orang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, mereka itu akan mendapat keberkahan daripada Allah Ta'ala. Karena perjalanan Rasulullah itu semua penuh dengan berkah, hikmah dan lain sebagainya. Makanya sampai-sampai apa aja kegiatan kita di dalam sehari-hari itu ada di dalam Isra Mi'raj semua. Nah, jadi mudah-mudahan tambah berkah kita dengan menceritakan sedikit tentang Isra Mi'raj. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan masuk kepada tema kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini tema sebenarnya luar biasa. Ini ihsan sebenarnya tingkatan ketiga. Kalau orang seolah aliyah kan Islam, kemudian iman, baru ihsan. Ini kalau ibadat rukun Islam naik haji ini sempurna sudah satu-duanya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada derajat maqam itu. Amin ya rabbal alamin. Linuriyahu min ayatina. Belum sambung ayat tadi. Dalil daripada Isra Mi'raj. Linuriyahu min ayatina, supaya agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita ambil dua pelajaran daripada perjalanan ini. Syekh Muhammad Azzad menyimpulkan apa hikmah yang di dalam perjalanan Rasulullah itu. Nah, sekalipun pembicaraannya singkat, tapi sebenarnya kalau kita secara logika ada terima kita. Dari langit pertama ke langit kedua itu perjalanan 500 tahun. 2 ke 3 perjalanan 500 tahun. 100 berapa sudah? 1000 tahun. 3 ke 4 500 kalikan sampai ke 7. Berapa 7? Jadi terus lagi naik lagi sampai menembus sab'ina hijaban, 70 hijab. Antara satu hijab kepada hijab yang lainnya 500 tahun lah.
Ini sudah sesuatu yang kita bicarakan. Kalau ada iman yang kuat, kalau ada kekuatan keyakinan kita kepada Allah atas kudrat dan iradat, kekuatan dan kehendak daripada Allah, karena mungkin kita menerima ini. Makanya waktu itu banyak yang murtad ketika itu. Tapi ketika ditanya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Hai Abu Bakar," ketika Rasulullah malamnya, subuhnya, paginya, "Hai Abu Bakar, temanmu Nabi Muhammad menceritakan tentang ini perjalanannya Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan kurang lebih sebulan ditempuh dengan onta ketika itu. Itu dia sudah terkomunikasikan kita. Nabi kita menempuh dengan lailan itu aibibah bilailin. Sebagian malamnya sampai ada yang mengatakan daripada cepatnya. Makanya ini kalimat didahului dengan Maha Suci. Nabi waktu itu berabah-abah dengan merina sidin Sayyidina Hamzah yang meninggal di Jabal Uhud. Kemudian dengan sepupu sidin Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, sepupu sidin, berapa yang terjadi ketika Isra Mi'raj tadi dibawa oleh Sayyidina Jibril. Ada satu versi mengatakan seperti itu. Sampai ada yang mengatakan Nabi kita Isra Mi'raj turun lagi, belum dingin lagi tempat pembaringan sidin, tempat sidin berapa belum dingin lagi. Tolong bayangkan kita berapa cepatnya waktu datang. Kita biasanya bilanya duduk ada yang panas kan. Orang bila duduk lalu di lalu panas itu penyembuhan sih. Salahin bukan itu lah. Nanti itu logika anunya aja daripada anunya aja. Jadi nah ini panas penyembuhan itu sebenarnya penyembuhan. Itu mau kalau panas tuh begini ada hidup begini ada itu yang lelah. Ya ada waktu itu. Nah jadi diceritakan belum lagi dingin daripada tempat duduknya Rasulullah, tempat pembaringannya Rasulullah. Datang Nabi, kenapa bayangkan? Sedangkan cerita tadi langit pertama, langit kedua 500 tahun, terus sampai langit ketujuh, tiap hijab tadi 500 tahun, satu hijab sampai 70 hijab, kenapa bayangkan kita? Nah disinilah Nabi katakan, kalau ada keimanan kepada Allah Ta'ala, kan mungkin kita maaf. Makanya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Maha Suci Allah. Kemudian lagi disampaikan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebahagian tanda-tanda kekuasaan. Itu pun bukan ada full lagi kekuasaan Allah, sebahagiannya bagaimana mengfolnya. Inilah luar biasa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua kata Syekh Muhammad Azad pelajaran yang kita ambil di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ini kesimpulan kan? Insyaallah kita kaitkan dengan tadi. Yang pertama, wa yurihi min ayatihil kubra, kata Syekh Muhammad Azad. Pertama hikmah terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah, yaitu Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya yang sangat besar. Satu. Yang kedua, wa min fardhis salatil khamsi yablughu maqsidah, yaitu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya, kepada kita, yaitu salat 5 waktu sehari yang semalam. Dan dengan dua inilah kita dapat meningkatkan apa tadi, yaitu daya spiritualitas penguat ihsan kita dengan dua ini. Yang pertama, Nabi kita diperlihatkan tanda-tanda itu yang maksud adalah ilmu. Makanya Nabi kita dibawa, Nabi kita dilihatkan neraka supaya melihat, dan Nabi bisa cerita kepada umat neraka itu ini sampai dikatakan neraka itu andai kata kalau lubang jarum itu dibuka celah neraka itu, maka seluruh dunia ini akan mati semua karena panasnya. Bagaimana ketika di dalam situ dikatakan 3000 tahun Jibril meniup neraka itu. Dikatakan ketika 1000 tahun ditiup Jibril, dan Jibril yang meniupnya presiden malaikat. Ketika ulun kata Jibril, aku disuruh oleh Allah meniup neraka, kata Jibril, cerita kepada Rasulullah, neraka itu berubah menjadi putih seperti perak. 1000 tahun. Orang mengawal kira-kira 6 jam dia kan masak nasi lah. Wah, habis nasi sudah keseblokan habis, sudah panci besar, panci besar. Kemudian kata Rasul, kata Allah, zidnya Jibril tambah lagi, tiup lagi. Ditiup lagi 1000 tahun, kamu tambah kata Jibril 1000 tahun lagi. Marratin nar, berkobar api tadi merah, abang. Ketika itu kata Allah, tambah lagi wahai Jibril 1000 tahun, ditambah lagi 1000 tahun, itu jadi jumlahnya 3000 tahun. Iswaddatin nar wa hiya sauda muslimah. Ketika itu berubah tadi dari asalnya putih perak menjadi apa? Menjadi merah membara, kemudian menjadi hitam legam girang kayak aspal. 3000 tahun kalau bayangkan kita. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita dari neraka. Makanya Allah menyatakan ku ampusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah ila akhir ayat. Pelihara dirimu dan ahlimu. Ahli itu bini kita, anak kita, itu orang kita lah. Itu yang perlu. Cuma diri kita dulu, ampusakum diri kita. Sesudah diri kita baru anak kita, istri kita. Ini orang di dalam kita. Lain pada itu
itu labihan daripada anak istri kita aja lagi. Kita bereskan ini dulu. Kita bahasa Banjarnya kita simpuni ini dulu. Mudah-mudahan Allah lepaskan kita, ahli kita, anak istri kita, keluarga kita semua daripada siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dilihatkan di dalam neraka. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, "Ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar." Kata Rasul, ini satu kita ambil pelajaran. Ketika aku melihat neraka, kata Rasul, aku lihat di dalam neraka itu kebanyakan ahlinya adalah al-fuqara, orang susah. Cuma ini belum habis, ini hadis lah. Orang susah. Kita, aku ini susah aja neraka. Belum habis tadinya. Makanya mau tahu jangan setengah-setengah, atau sambil mengantuk kita rimbul kita apa aja uji dulu ini tadi pahamannya. Nah, ketika itu sahabat bingung juga. Jadi ujar sahabat, "Aminal mal ya Rasulullah." Apakah yang engkau maksud susah? Orang yang menghuni neraka itu, orang susah itu orang yang ada bisi harta, orang yang ada bisi intan amas, bukan itu kata Rasulullah yang aku maksud. Bal minal ilmi, bantahkan aku maksud adalah orang yang susah ilmu. Makanya dengan ilmu daya spiritualitas kita akan meningkatkan ihsan kita. Ilmu yang utama. Bahkan Rasulullah mengatakan likulli syai'in tariqun. Tiap sesuatu ada jalan. Wa tariqul jannah al-ilmu, dan jalan untuk sampai kepada surga adalah dengan ilmu. Apa aja ilmu? Dia ini ada beban telkom, mungkin ada ilmunya bah. Bisa untung tahu kita. Yang lagi mungkin ada ilmunya. Karena awak sinyalnya rusak, kenapa kadang-kadang bisa? Nah, tapi kalau dengan ilmu, apalagi urusan akhirat. Jadi mudah-mudahan sesudah ini Allah tingkatkan daripada jirah kesemangat kita untuk menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ilmu diantaranya untuk meningkatkan tadi. Kita tahu hakikat hidup kita. Kan sudah sudah 15 menit sudah. Yang perlu dulu untuk meningkatkan memang termasuk tema kita tadi. Apa hakikat hidup kita? Ini masuk ilmu lah. Apa hakikat hidup kita ini? Tujuan hidup apa? Kan kadang kita, apa hidup aku ini? Ini harta banyak sudah nih. Apa itu jabatan ada sudah. Sosok saya kan luar biasa. Apa tujuan hidup aku ini? Apakah hidup cuma untuk berpoya-poya untuk menikmati harta yang udah? Bukan itu. Kembali kita kepada ayat yang difirmankan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah ini akan masuk di dalam tema kita. Tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, ibadah kepadaku. Makanya di dalam kita Allahu Akbar baca surah, baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini akan perjanjian dengan Allah. Dan kita tepati janji kita kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat tadi yang diambil oleh Rasul waktu Mi'raj. Wa nusuki, seluruh ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai sekalian alam. Nah, kalau kita analisa itu, insya Allah kita akan kuat apa ikatan kita terus meningkat ketika kita melakukan aktivitas di dalam sehari-hari. Mudah-mudahan meningkat kita, amin ya. Sudah tahu ini lah hakikat hidup kita. Apalagi ingat dengan neraka tadi pulang. Insya Allah kita apa aja kegiatan kita, insya Allah dengan niat ibadah akan jadi ibadah. Contoh kita turun ke kantor umpamanya. Padahal ini mengurusi masyarakat tidak ada urusan membaca tasbih, baca sholawat, tidak salah. Tapi dengan dia melaksanakan itu pun jadi nilai ibadah. Apalagi niat kalau tamu pada waktu anak turun melangkahkan dari kita anak turun pada rumah. Ya Allah, Allah nak mencari nafkah di sana anak bini. Ini maaf lah baru kawin lagi tadi lah. Itu untuk cuma ada bagi yang tapi yang lain mungkin itu mungkin sudah. Artinya itu luar biasa. Ketika kita hendak memulai aktivitas kita, sekalipun ini urusan dunia, tapi niat kita untuk mencari nafkah anak ini luar biasa. Ini luar biasa. Naik terusnya pahala itu luar biasa. Dan dengan itulah Nabi kita Muhammad SAW pun bergaul juga sih sampai mengembala kambing. Pernah Nabi kita satu ketika dia mengambil cubuk banyu dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena sebab pada waktu jangan yang Nabi anak sugi yang aja. Cuma karena supaya syariat tadi bergaul ada yang lah. Nah inilah diantaranya. Nah jadi kemudian, jadi sesudah allazi nuriyahu min ayatina tadilah pemberitaan. Yang kedua daripada Isra Mi'raj tadi kita ambil adalah sholat 5 waktu. Nah jadi mudah-mudahan dengan berkah kita daripada materi sangat sedikit tentang Isra Mi'raj, mudah-mudahan Allah kuatkan kita
melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya Allah. Padahal kalau kita ambil di dalam kitab Sahih Muslim tentang Isra Mi'raj 50 asal sembahyang ini. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan, "Bima umirta ya Rasulullah?" Apa perintah Allah kepada engkau ya Rasulullah? Ujar Nabi, "Umirtu bi khamsina salatan fi kulli yawmin wa lailatin." Aku diperintah oleh Allah sembahyang salat 50 waktu sehari semalam. Lalu kata Nabi Musa memberi saran kepada Nabi, "Irji' ila rabbik." Kembali engkau kepada Allah, kepada Tuhan. Minta keringanan umat pintar sanggup. Ya segala sanggup kita lain. Nawi malik yang belang harimau kita. Ini belang itu ada belang kambing, ada belang harimau. Harimau itu banyak lagi belang. Jadi mungkin belang kambing itu mungkin sama 4 digawe, 1 ada. Tapi kalau harimau mungkin bisa 2 aja, nah jadi ketika itu, nah disinilah membuktikan kecintaan Rasulullah kepada umat. Karena Nabi kita ini kepengen jangankan tekong, setanggal umat yang ada masuk nerakanya. Dibuktikan dengan hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku aku kepingin masuk surga semua. Illa man aba, kecuali ada yang hendak masuk surga. Jadi boleh seolah-olah Nabi kita menyuruh masuk surga, nah ini jalannya lah. Tapi kita ada yang meluncat ke hendak masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk orang masuk surga. Amin. Jadi Nabi kepingin kita masuk surga. Nah ketika itulah Nabi kita karena cintanya kepada umat kembali minta kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Ya Rabbi khaffif an ummati fa inna ummati adhaful umam. Ya Allah, wahai Tuhanku, ringankan hamba umat ulun. Ya Allah, kurangi ya Allah. Kebanyakan 50 waktu. Kesian umat ulun ini umat yang paling lemah. Allah halus mana ya Allah. Umat-umat lain Allah hendak ya Allah. Kita Allah halus pulang. Umur hendak pulang ya Allah. Umur hendak ada 200 kita. Umat lain ada 900 umur. Ada 500 kita paling 100 lah. 100 itu tinggi banget sudah ya Allah. Masuk tinggi banget itu yang akan buat sebuah komplikasi sudah tuh. Expired sudah tuh expired. Nah, jadi ketika ada luar lagi, nah jadi ketika itulah maka dengan kecintaan Allah kepada nabinya. Nabi karena kita umat sayang umat. Ujar Allah Taala ketika itu, aku kurangi. Jangan 5 waktu dikurangi, bisa 45. Ujar Nabi Musa berapa lagi ya wahai Rasulullah perintah? 45 waktu dikurangi cuma irji ila rabbik minta bubulik lagi. Nah ini sosok pemimpin luar biasa. Ini pemimpin luar biasa. Namun kita lah bukan jadi duit bisa kita tahu loh nilai. Kalau berapa GP-nya? Nanti kan ada fee-nya, ada apa-apa karena umat tadi ya, karena itu ketika itu kembali kepada Allah minta keringanan, diringan pernah 5 sampai pada akhirnya setiap kali Nabi kita minta keringanan, berbulik-bulik antara Allah dan Nabi Musa, setiap itu 5 dipotong, sisa 5 waktu. Jadi 9 kali bulik Nabi minta 45 waktu dikurangi. Itu di dalam kitab hadis Sahih Muslim atau di dalam Sahih Bukhari sama seperti itu ya. Nah, 5 waktu inilah yang kita jaga. Nah, sampai di dalam hadis Nabi mengatakan miftahul jannah as-shalah. Kunci surga salat 5 waktu. Jadi 2 yang kita ambil, jalan masuk surga dan jalannya apa tadi? Jalannya ilmu adalah jalan masuk surga ilmu. Tapi kalau jalannya ada kita sudah di muka surga kunci kau langsung ada wajah. Nah, apa kuncinya harus kita cari? Apa kunci surga? Sambung lagi, miftahul jannah as-shalah. Kunci untuk masuk ke dalam surga adalah salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita, anak bini kita seberatan akan dikuatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, hubungan kita kepada Allah. Jadi kesimpulannya arti ihsan adalah hubungan kepada Allah. Adanya keterkaitan hubungan dengan Allah. Hubungan yang menguatkan kepada Allah antara hamba dan Allah yang paling kuat adalah salat 5 waktu. Makanya dikatakan orang yang meninggalkan salat 5 waktu berarti dia telah memutuskan silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa rezekinya orang memutuskan silaturahmi, lawan Allah yang memberi rezeki, nanti apa nasib rumah tangganya? Jangan mencari kedamaian di rumah tangga. Amunnya istrinya kada menggawi sembahyang 5 waktu. Abahnya sembahyang, bininya kada, jangan mencari kedamaian. Abahnya, lakinya, abahnya, mamanya sembahyang, anaknya kada, jangan mencari kedamaian. Maka kalau ketika itu di rumah tangga tadi harus melaksanakan sholat 5 waktu, maka insya Allah yang dikatakan oleh Nabi kita, padahal rumah Nabi kita bukan ambar, bukan marmer, bukan keramik, tapi tanah liat. Yang Nabi ketika beraba itu ambalnya bukan ini, tapi ayaman daun kurma. Ketika Nabi bangun berbalar. Tapi Nabi kau mengatakan baiti jannati, rumahku
surga kok. Mau kita rumah apa? Rumahku neraka kok. Nah, kalau dengan Rasul, kenapa? Karena dari dalam batinnya itu ihsannya, hubungannya kepada Allah luar biasa. Jelas tidak kalau mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat kepada ulun pribadi dan kepada pian seberata dan kepada awal kita awal hadir pun mudah-mudahan dapat pahalanya juga dan dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Karena ada sesuatu halangan karena itu karena awal hadir mudah-mudahan dapat keberkahan juga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan daripada pimpinan kantor Telkom mudah-mudahan Allah panjangkan umur sini, Allah memimpin kantor Telkom ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Hampir setengah jam sudah. Nah, mudah-mudahan apa yang sampaikan kalau mudah-mudahan manfaat. Al-hadini